Shalom. Wah, saya kali ini berjuangnya luar biasa karena beberapa minggu ini saya mengalami sesuatu yang batuk pilek sih, tapi tidak demam. Mungkin karena polusi udara kita di Jakarta ini begitu melewati ambang batas ya. Jadi hati-hati ya adik-adik semua, bagaimana itu memengaruhi ISPA ya, saluran nafas atas ya. Jadi 2 minggu berbagai obat antibiotik ya, itu saya makan tapi tetap. Sampai hari ini saya juga bingung, biasanya saya batuk-batuk nih, makanya saya siapkan ini ya. Tapi dijamin tidak menularkan ya, karena tidak ada infeksi sama sekali, saya juga bingung. Baik adik-adik, tema yang kita ya ditetapkan lah ya oleh gereja, yaitu memilih pasangan hidup. Ini begitu amat sangat penting adik-adik. Sehingga saya mau berjuang untuk menyampaikan ini. Bahkan tema ini anjuran saya akan terus oleh khususnya remaja dan pemuda untuk nanti disampaikan oleh narasumber yang lain. Karena ini sangat penting. Jadi untuk kehidupan nanti remaja dan pemuda yang belum pernikah, jadi sudah mempersiapkan diri mulai dari sekarang sesungguhnya. Jadi jangan sampai ya kalau remaja ini atau pemuda, ya kalau pemudi sih jangan asal mau ketika ditembak oleh pemuda itu membuka hati langsung. Waduh, happy gitu ya. Atau juga pemuda jangan mau tembak langsung gitu, jatuh cinta tanpa memikirkan ini loh. Temanya ini simple aja, memilih pasangan hidup, tapi rentetannya wow, ini yang saya mau sampaikan. Jadi memilih pasangan hidup ini kalau saya sampaikan ini analog dengan keselamatan. Ketika seseorang ya, apalagi orang percaya gitu, sudah percaya, sudah Kristen, tetapi ketika diperhadapkan untuk memilih ya di dalam situasi kondisinya, misalnya dia memilih kalau sudah dewasa memilih jabatan, kemudian memilih harta, atau memilih akhirnya pasangan hidup wanita yang menyebabkan dia meninggalkan Tuhan. Wow, bahaya. Itu pasti binasa. Apalagi bagi orang-orang Kristen yang sudah mengalami hal-hal yang di dalam Ibrani pasal 5 ya, pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ya, kita tidak usah. Itu doktrin keselamatan. Nah, demikian juga yang sama, yang analog dengan itu adalah ketika pasangan ya, pemudi dan pemuda ini ketika salah memilih pasangan hidup, bayangkan itu pasti akan mengalami menurut saya hal yang bencana di dalam hidupnya. Bayangkan ya adik-adik ya, kita ketika usia 10 sampai 15 tahun hidup bahagia dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita. Kemudian kita belajar, kita berpendidikan sehingga usia nanti sekitar 25 ya 20-25 tahun, kemudian kita menikah. Dan dalam pernikahan itu kita salah di dalam memilih pasangan hidup, berarti mulai dari 25 tahun taruhlah ya, sampai kepada 70 tahun. Pasti kita menuju 70 tahun kalau lebih ya, ya itu kasih karunia ya. Pasti kita ke usia 70 tahun itu pasti lebih, itu sudah pasti ada waktunya hidup kita. Bayangkan dalam sisa hidup 25 sampai 70 tahun ke sana, kalau salah di dalam rumah tangga,
pasangan yang salah itu bencana bagi kita. Maka adik-adik ya, remaja yang belum menikah ini harus benar-benar memilih yang tepat. Gitu. Yang tepat yang dari Tuhan, ya kan? Yang ada di dalam rencana Tuhan untuk kita semua ini. Nah, ada pertanyaan, mungkin sisi kanan, sisi kiri. Bagi adik-adik ya, sebenarnya pasangan hidup itu sesungguhnya berasal dari Tuhan, ya, benar-benar Tuhan yang menyediakan, atau usaha kita sendiri. Yang berasal dari Tuhan atau yang Tuhan menyediakan, siapa yang setuju? Oh justru enggak ada ya. Jadi oke, sekarang yang berdasarkan pemilihan kita, usaha kita untuk mencari pasangan hidup. Kita yang memilih, siapa yang setuju? Vera, satu. Ayo, jangan ya. Dua-duanya. Oh prosesnya nanti ya. Jadi ada keterlibatan kita ya. Begitu maksudnya kan. Tapi berasal dari Tuhan, percaya enggak? Jadi begini loh, Tuhan tuh sudah mengetahui, ya, dia membentuk karakter ya seseorang ini lewat pengalaman hidupnya, dan itu dia tahu kepada siapa ini yang cocok, ini kepada seseorang ya, misalnya kepada perempuan ya kita beri nama apa ya kalau yang Kristen ya, misalnya Kristina, iya. Nah Kristina itu Tuhan sudah menyediakan itu pasangan yang cocok itu nama Kristen siapa ya? Christian misalnya. Nggak mungkin Kristina sama Betty, nggak mungkin. Atau Christian dengan siapa? Kristono, nggak mungkin itu. Itu udah menyalahi kodrat itu. Gitu ya. Tapi itu pasti ya. Cuman di dalam prosesnya ini nanti yang kita mau sampaikan. Nah sebelum ke sana saya ingin menyampaikan kepada adik-adik pemuda ya, filosofi ya atau teologinya deh dari kekristenan ini tentang kita manusia ini ya. Jadi manusia ini akhirnya setelah dewasa membutuhkan pasangan hidup, betul ya? Tapi itu menurut saya tidak semua. Ada orang yang tidak menikah, tidak berumah tangga, ada. Walaupun prosentasenya kecil. Jadi bagi kita, orang yang berumah tangga atau yang tidak, itu dua-duanya sama, itu panggilan, itu calling. Cuman kita harus tahu, kita itu dipanggil untuk menikah atau tidak menikah, enggak gampang. Hanya Tuhan. Nah oleh karena itu kita harus senantiasa intim dengan Tuhan. Nah supaya tidak salah ya. Filosofinya atau teologinya begini. Allah menciptakan segala sesuatu ya pasti mempunyai maksud dan tujuan. Amin enggak? Ada, iya pasti. Nah tujuan Allah menciptakan manusia ya, itu ada maksud dan tujuannya. Penciptaan yang pertama kita tahu semua yang adalah Kejadian 1 ayat 26-27. Barusan saya tanya sama siapa saya lupa, Dek? Rusli ya, bisa ditayangkan ya Kejadian 1 ayat 26-27 ya? Oh ajan ya? Iya, oke. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak seluruh bumi ya.
Kemudian 27. Tadi 26 menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Tapi di 27 lihat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di dalam penciptaan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Bagaimana rupanya? Nah, rupanya ini adalah tafsirannya Adam ini harus melalui waktu dan proses supaya menjadi serupa dengan Allah. Nah, singkatnya di dalam proses tersebut Adam jatuh di dalam dosa. Jadi kesempurnaan untuk serupa dengan penciptanya belum terjadi. Dia sudah jatuh di dalam dosa. Saya tidak lanjutkan itu doktrin keselamatan. Nah, setelah jatuh dalam dosa ini, ya, ada hubungan yang terputus atau rusak, gitu ya. Jadi sebelum kejatuhan itu, Adam dan Hawa itu mempunyai kodrat ilahi, ya. Dia kalau tidak jatuh dalam dosa, dia tuh hidupnya di Firdaus. Tapi akhirnya di luar Firdaus. Kalau dia tidak jatuh dalam dosa, hidupnya itu abadi. Artinya tidak akan mati. Bukan kekal ya. Kalau kekal, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu hanya Allah. Tapi kalau abadi, kalau manusia itu abadi. Ada permulaan tapi tidak ada akhir. Nah, Adam mempunyai sifat yang seperti Allah. Kudus, suci, baik, apa semua. Tapi karena kejatuhan ini rusak, gitu ya. Nah, tapi singkat cerita, kita bersyukur Tuhan Yesus datang, kemudian dia mengembalikan kodrat ilahi itu, ya. Jadi kalau kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 4, coba kita baca. 2 Petrus 1 ayat 4. Coba buka ya. Ya. Dengan jalan itu, yakni besar, Kristus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supayanya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi potensi untuk selamat itu, untuk hidup kekal itu sudah dikembalikan oleh karya Kristus. Jadi sudah miliki kita lagi, walaupun sudah jatuh dalam dosa Adam, kemudian sudah penebusan. Nah, inilah kodrat ilahi yang awalnya rusak, jatuh, hilang, maka sudah dikembalikan oleh Kristus. Nah, kembali kepada tujuan penciptaan manusia. Jadi manusia diciptakan untuk menjadi keluarganya Allah. Ya, untuk menjadi keluarganya Allah. Nah, kalau menjadi keluarganya Allah, di dalam keluarga pasti ada relasi, ada hubungan, ada fellowship, ada persekutuan antara manusia dengan Allah itu. Nah, yang paling pas ya, yang paling ideal adalah hubungan relasi manusia itu pasti harus dengan Allah, tidak mungkin dengan binatang, tidak mungkin dengan yang lain, harus dengan Allah. Inilah relasi yang ilahi. Jadi kalau di perjanjian lama, saya cepatkan saja ya, gambaran di misalnya di Yesaya 62 ayat 5. Yesaya 62 ayat 5, boleh deh ditampilin. 1, Yesaya 62 ayat 5. Nah, ini perjanjian lama ya, kita mulai kupas dari perjanjian lama. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau menjadi suamimu
dan seperti girang hatinya. Oh, kayaknya apa benar ya? Ini ya. Sebab sepertimu dia menjadi seorang anak. Yeremia pasal 2 ayat 2. Coba, Yeremia pasal 2 ayat 2. Ini juga bisa. Yeremia pasal 2 ayat 2. Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada... Ini terjemahan baru ya? Waduh, nah ini nih. Adik-adik mesti punya, ada 2 terjemahan ya, LAI sekarang ya. Ada yang lama, ada yang baru ya. Justru pantesan saya jadi kacau tadi di Yesaya 62 ayat 5. Ya saya bacakan ya, di Yesaya 62 ayat 5 terjemahan yang pertama ya. Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia, D-nya besar, yang membangun engkau menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi Israel ini adalah pengantinnya, mempelainya Allah. Kemudian di Yeremia pasal 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku, A-nya besar, di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi bangsa Israel itu menjadi pengantinnya Allah, menjadi istrinya Allah. Demikian kita sekarang, gereja juga menjadi pengantinnya Allah. Ya, saya langsung aja ke Efesus pasal 5. Inilah yang saya bilang, tidak ada yang setara ya antara hubungan manusia dengan Allah. Punya analogi adalah hubungan wanita dan pria. Mari kita buka di Efesus pasal 5 ayat 31, 32. Takutnya saya cover ya ke yang terjemahan Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini Paulus mengutip Kejadian pasal 2 ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bayangkan, hubungan Kristus dan jemaat dengan hubungan suami dan istri itu sejajar. Luar biasa. Jadi bayangkan, ini perkawinan, pernikahan itu adalah institusi yang ilahi. Sama pentingnya dengan keselamatan itu. Memang keselamatan itu yang pertama di dalam Kristus, tetapi rumah tangga, perkawinan atau pernikahan itu menjadi hal yang sama. Anda ya adik-adik, kita nih kalau salah memilih jodoh, ya terus hidup jujur ya. Kalau kuat ya, hidup seperti di neraka deh. Cicipan neraka itu sudah kita alami. Mungkin saya sudah menikah, Kenan sama Vania udah menikah ya, tapi masih baru, masih panjang ya. Jadi pergumulan ya, itu enggak gampang, enggak mudah. Nah inilah supaya kita ini di dalam memilih pasangan hidup
atau memilih jodoh harus benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Ini adik-adik. Jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Sampai di sini sudah mengerti enggak hubungannya antara Kristus ya dengan jemaat, dengan gereja, dan suami dan istri. Kira-kira sudah ada bayangan enggak ya? Jadi benar-benar sesuatu yang sakral. Jadi jangan main-main. Begitu Anda memilih, nggak bisa salah kalau kita ke shopping shop gitu ya, ke mall, ketika kita membeli pakaian, aduh nggak cocok. Kan ada tuh biasanya suka boleh ditukar 3 hari, kita balikin. Ke tokonya, ini saya bisa tukar baju. Tapi kalau pasangan suami istri nggak bisa kita, misalnya saya bawa istri saya pulang ke orang tuanya, ini saya sudah tidak cocok lagi, gitu saya pulangkan, nggak bisa begitu. Jadi sebelum terjadi kesalahan dalam memilih pasangan hidup, jangan memilih yang salah, kan gitu. Ya lebih baik jangan milih. Seperti murid Yesus, ketika Tuhan Yesus beritakan tentang bagaimana sulitnya gitu. Murid-murid itu bilang, kalau begitu nggak kawin aja deh guru, gitu. Nggak gampang ini. Ini saya lihat masih banyak yang belum menikah ya, jadi harus hati-hati. Perempuan ini biasanya yang menerima, ya laki-laki yang nembak dia, yang ditembak itu perempuan, supaya masing-masing itu harus dewasa. Ini peringatan ya. Jadi ini tujuannya adalah sebenarnya berumah tangga. Di dalam proses itu pasti ada kata cinta, ya, kata love di situ. Nah, Alkitab ini memperingatkan kita supaya kita jangan salah, jangan main-main dengan cinta itu, ya. Coba buka, tolong saya buat catatan ya, di Kidung Agung 8 ayat 4b. Kidung Agung 8 ayat 4b. Kenapa kita harus hati-hati dengan pilihan pasangan hidup ini, ya? Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya, untuk melengkapi ini geser ke ayat yang ke-6. Jadi, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Sebenarnya terjemahannya yang B ini, 6B ya, kalau menurut saya, bukan kegairahan gigi, jealous cruel. Jealous itu kecemburuan yang ekstrim, ya seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah api seperti yang nyala api yang gak ada habisnya. Itu. Tapi di sini terjemahkan LAI adalah api Tuhan. Memang api Tuhan luar biasa, tak ada matinya. Ya itu oke. Tapi di kegairahan gigi itu sebenarnya jealously cruel, kecemburuan ya. Nah intinya adalah adik-adik, remaja, pemuda ya, jangan mudah menggerakkan cinta itu. Karena cinta itu bukan hanya feeling, bukan hanya perasaan gitu ya. Cinta itu ada kekuasa, ada power.
kita dengar kata power of love kan, ini. Jadi bahaya sekali ketika belum tepat orang sudah menggerakkan cinta yang tadi di ayat 4b, sebelum diingininya, sebelum dia mampu untuk menguasai the power of love itu, cinta itu, bahaya loh. Ini anak-anak sekarang, ya, kan remaja putri yang paling cepat dewasa ya, umur-umur baru belasan awal aja itu udah beda loh gerak-geriknya sekarang. Nyata ini real. Udah dandanannya aja udah beda. Dan real thing lah ya, kejadian yang nyata. Banyak persoalan atau masalah seks justru terjadi pada remaja. Karena apa? Karena ini bahayanya. Kalau saya analogikan begini, pisau misalnya, pisau itu sangat berguna ya untuk memotong, untuk apalagi ya istilahnya, sayuran, buah, apalah, membantu banget. Pisau itu jika di tangan orang yang benar, yang dewasa lah ya, dia bisa gunakan pisau itu dengan benar. Tetapi kalau pisau itu ada di tangan anak kecil, bagaimana? Membahayakan kan? Membahayakan bagi dirinya dan juga mungkin orang-orang di sekitarnya. Dia main-main, dia demikian juga cinta. Hati-hati. Belum umur sudah menggerakkannya, makanya seperti maut. Udah begitu, kalau karena dia belum menguasai, dia disakiti, ya misalnya di dalam hubungan pacaran remaja, pemuda, ini yang paling rugi kan pemudi kan, sampai timbul terjadi pergaulan bebas. Bayangkan, bagaimana dia akan mengalami kerugian kalau laki-laki ya secara fisik tidak, gitu ya. Apalagi kecenderungan nih laki-laki yang selalu memperdaya. Bayangkan akibatnya. Ketika dia mengalami trauma sepanjang hidupnya. Jangankan korban ya, korban seks lah ya, ada fisik. Sedangkan korban cinta aja yang terus-menerus belum waktunya, itu memengaruhi jiwanya. Sehingga dia selalu ya ada patah hati. Dan dia bisa-bisa akhirnya ke depan ada trauma sehingga dia tidak melihat laki-laki jadi benci. Ya timbullah akhirnya penyimpangan-penyimpangan yang kita kenal dengan homoseks itu. Bisa. Ini karena akibat belum waktunya menggerakkan cinta. Ini diperingatkan. Nah, ya saya rasa berapa menit lagi ya? Ini panjang memang nggak bisa ini ya, nggak bisa, saya juga udah tangkap. Berapa menit lagi timekeeper ya? Oh sampai jam 6, 10 menit. 6 menit. Nah, memilih pasangan hidup nih ya, langsung aja nembak ya, loncat ya. Padahal ada hal-hal filsafat atau pandangan dari lingkungan kita, bahkan dari orang tua kita, ada hal-hal yang memang sebenarnya salah. Tapi kita langsung aja deh bypass ke bagaimana ya memilih pasangan hidup yang sesuai kehendak Allah, begitu ya, langsung. Setuju nggak? Nanti langsung tanya jawab ya kalau misalnya, oh nggak ada lagi karena udah habis ya, 6 menit ya. Nggak apa-apa. Nah jadi yang saya ulang tadi bahwa
relasi manusia dan Allah itu adalah eksklusif, ilahi, dan sifatnya kekekalan. Kalau manusia hidup tanpa ada relasi dengan Allah yang benar, lebih baik dia tidak lahir sebagai manusia deh. Nggak ada nilai di dalam dirinya, percaya. Walaupun orang Kristen ya, tetapi dia tidak mempunyai relasi yang bagus, yang intim dengan Tuhan, percaya deh. Jadi adik-adik pemuda atau pemudi, jangan percaya, oh dia orang Kristen. Oh no. Wih, saya banyak temuin. Ya, saya menikah usia 47 tahun, ya, jadi cukup berapa puluh tahun saya gitu ya, jalani kehidupan bebas, night life di Jakarta, di mana tempat dalam apa-apa saya tahu gitu ya. Ya tapi itu secret lah ya, gak usah sampai disampaikan. Maka saya punya pengalaman gitu. Tapi kalau konseling boleh kita buka-bukaan gitu ya. Nah, jadi harus itu dulu. Nah, di dalam kita mempunyai hubungan yang begitu kuat dengan Allah, maka kita mempunyai pasti kecerdasan rohani. Percaya deh. Itu proses juga sih, jangan males lah. Gitu. Kecerdasan rohani. Dari kecerdasan rohani itu timbul kepekaan di dalam diri kita. Kalau enggak, aduh. Makanya perempuan dan laki-laki ini harus punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Sehingga timbul itu kecerdasan dan kepekaan di dalam nanti kita menapaki menjalani hidup. Karena kalau hanya satu sisi aja, kasihan pasangan kita, serius, kasihan, nggak seimbang gitu loh. Dan seberapa kuatnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian buat kita. Jadi kita harus tumbuh di dalam Tuhan yang benar itu, sehingga kita mempunyai kecerdasan dan kepekaan di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Kalau pengalaman saya pribadi, saya jujur nggak pernah saya minta jodoh sama Tuhan. Serius. Tuhan berikan saya jodoh, enggak. Boleh kita berbeda. Kalau menurut saya, ya saya percaya. Carilah dahulu kerajaan Allah, serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapa manusia aja ya tahu memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dia tahu yang terbaik buat kita. Gak usah. Tapi bukan berarti menurut saya jalani hidup itu dengan berkualitas bersama-sama dengan Tuhan. Misalnya, yang tadinya batas sekolah SMP, selesaikan sebaik mungkin. SMA selesaikan semua. Kuliah selesaikan kalau memang mampu. Semua kerjakan itu. Di dalam nanti perjalanan hidup itu, kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, saya percaya yang saya tadi tanyakan, jodoh Tuhan yang menyediakan atau kita yang memilih. Sering kalau saya yang milih, ini subjektif ya, makanya saya yang sekarang ini bukan pilihan saya gitu. Kalau secara manusianya, dan itu sering terjadi. Kalau sekarang sudah pacaran nih, ya, sudah terlanjur pacaran, perhatikan dia. Walaupun sama-sama ke gereja, karakternya, ya, dan lain-lainnya nanti saya cara memilih pasangan yang tepat ya, harus perhatikan. Kalau sudah pacaran sebenarnya itu adalah calon pasangan hidup kita ke depan. Menurut saya sebaiknya jangan pacaran dulu, pertemanan dulu, gitu. Apalagi kalau udah sentuhan-sentuhan, waduh itu bahaya. Bahaya sekali. Fisik dan itu
membekas di dalam kedagingan kita. Ya, udah langsung ke itu ya, ke prosesnya. Bagaimana cara memilihnya? Yang pertama, ini dari yang rendah sampai yang tinggi, dari yang tinggi dulu ya. Yaitu kita harus melihat orang yang mempunyai kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani. Ya, literasinya apa? Coba tampilkan Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini, kalau calon pasangan kita tidak mempunyai kedewasaan rohani, awas, hati-hati. Membedakan yang baik, yang dalam pergaulan itu luar biasa. Ya, ini udah mendekati lagi ya, simple. Jadi saya potong-potong terus ya. Ini harus dewasa rohani. Ini sangat-sangat, ini yang pertama dan yang utama. Yang tadi kan, bagaimana caranya mempunyai relasi yang kuat dengan Tuhan, kecerdasan, kepekaan, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah seturut kehendak Tuhan. Gitu. Nah, memang kembali kepada kodrat ilahi yang saya ucapkan yang pertama adalah bahwa kita sesungguhnya harus menjadi serupa dengan Kristus, makin hari makin serupa. Nah, Kristus itu menyampaikan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Itu kesempurnaannya kayak Bapa, bukan, itu panjang penjelasannya, tapi kesempurnaan yang memang dianugerahkan kepada kita. Kita fight di situ tuh waktu habis. Aduh, ini jadi sebenarnya menarik ya. Nanti tema ini nih harus dilanjutkan oleh narasumber lain. Walaupun berbeda, tetapi bermanfaat bagi adik-adik ya, remaja ataupun pemuda. Jangan main-main loh. Jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Ia seperti maut. Wow. Jadi penjelasannya nanti dewasa rohani, kemudian yang kedua dewasa mental, ya. Mental itu bagian dari jiwa. Yang ketiga, dewasa ekonomi. Yang keempat, dewasa umur. Dewasa ekonomi saya akhiri di situ aja. Jangan mentang-mentang, aduh tuh orang ganteng. Ya misalnya cewek nih, cowoknya ganteng. Tapi itu masa depannya kelihatannya orang SMP aja, SMP berapa tahun sih? Sekarang 3 tahun ya? Itu 4 tahun, 5 tahun baru lulus. Berarti ada yang gak naik. Begitu SMA sama. Begitu kuliah juga sama. Waduh, itu bahaya itu. Bagaimana dalam rumah tangga itu? Ya harus ada faktor ekonominya. Bukan berarti orang harus kaya, bukan. Dia punya di dalam dirinya itu kemampuan untuk berproduksi. Untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itu penting loh. Saya kalau sama teman-teman yang zaman sekarang, kita cinta, wah cinta. Kalau udah kawin nanti, yang penting juga ini. Jadi nggak main-main itu ya. Ya sayang sekali sih ya, aduh saya juga sebenarnya tulisan saya aja 4 halaman ini. Tapi nanti dilanjutkan terus ya.
tema ini bagus loh. Ya dirubah-rubah dikit lah pasangan hidup atau bagaimana memilih jodoh yang dari Tuhan bisa atau apa. Tapi intinya penyampaiannya nanti menjurus kepada kekudusan dari rencana Allah. Gitu ya. Nah, mungkin minta waktu sedikit. Coba dibuka di 1 Korintus 10 ayat 31 deh. Ah ini nih penutupnya ya. Closing statement-nya. Saya masih ingat 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kamu ya adik-adik berpacaran, kalau sudah, wah ini udah nih calon saya nih pasti gue pacaran deh. Nah itu lakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun juga. Berumah tangga juga sebenarnya bukan untuk, wah ada lagi itu nanti untuk pemuasan libido, enggak. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya sampai demikian firman Tuhan ya yang boleh saya sampaikan. Kiranya kita boleh merenung, memahami ya dalam pikiran, perasaan dan kehendak, dan jangan lupa terus berdoa untuk kita makin hari makin serupa dengan Tuhan. Amin.